Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyoroti kondisi Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP yang tanpa pengawasan aparat negara. Hal tersebut diungkapkan oleh Menhan saat menghadiri secara langsung operasi latihan terintegrasi TNI 2025 di Morowali yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2025. Hal ini pun memantik tanya bagaimana sesungguhnya prosedural untuk pengelolaan bandara secara privat maupun umum. Kami akan hadirkan perbincangannya pemirsa bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya akan menemani malam hari Anda pemirsa. Langsung saja kita mulai apa kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita ke kabar yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis siang. Pertemuan keduanya berfokus pada upaya memperluas inklusi keuangan global sejalan dengan peran Ratu Maxima sebagai advokat khusus Sekjen PBB untuk kesehatan keuangan. Ratu Maxima tiba di Istana Merdeka, Jakarta pukul 11:45 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Kedatangan Ratu Maxima ke istana untuk melaporkan sejumlah temuannya di bidang kesehatan keuangan seusai mengunjungi beberapa pabrik dan UMKM di Indonesia serta melakoni pertemuan dengan Lembaga Keuangan Indonesia. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat inklusi finansial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan pelaku UMKM. Sebelumnya, Ratu Maxima telah memulai kunjungan kerja di tanah air selama 24 hingga 27 November 2025. Tim gabungan dari BPBD dan PU berupaya membuka akses jalan dari Padang Sidempuan menuju kota Sibolga yang terputus usai banjir bandang dan longsor. Sedikitnya 5 alat berat dikerahkan untuk membersihkan material lumpur dan batang pohon besar di lokasi tersebut. Tim gabungan dari BPBD, PU, dan beberapa perusahaan berusaha membersihkan material longsor di Jalan Nasional Padang Sidempuan, Sibolga, tepatnya di Desa Aek Dabara, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Curah hujan yang tinggi membuat petugas harus ekstra hati-hati, mengingat di sekitar lokasi masih ada tebing dan pohon besar yang kapan saja bisa tumbang. Sedikitnya ada 5 alat berat dikerahkan untuk membersihkan material lumpur dan batang pohon besar di lokasi tersebut. Ada 1 unit rumah yang rusak berat dan 5 rumah yang terdampak di lokasi longsor tersebut. Hingga saat ini, tim gabungan masih terus berupaya membuka akses jalan dari Padang Sidempuan menuju kota Sibolga. Korban banjir bandang Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terus bertambah. Hingga pagi ini korban meninggal dunia tercatat sudah 17 orang. Banjir bandang kiriman menerjang ibu kota Kabupaten Tapanuli Tegah, Sumatera Utara di Kecamatan Pandan. Sebanyak 20 kelurahan dan 2 desa yang ada di Kecamatan Pandan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tegah terendam banjir setinggi 1 meter. Tim penyelamat telah mengevakuasi ribuan warga dari lokasi banjir ke tempat yang dianggap masih aman. Ratusan warga lainnya dievakuasi ke gedung olahraga Pandan. Sebagian mengungsi ke rumah kerabat mereka. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini atas banjir yang melanda di daerah Sumatera, langsung saja kita sapa Nofri Afandi di sana. Silakan Nofri, apa update terbaru yang bisa disampaikan?
Ya baik Windy, Wellingtonia, dan Vena serta pemirsa, hingga saat ini jumlah korban yang terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara kian bertambah. Informasi data terbaru yang kami dapatkan dari BPBD Provinsi Sumatera Utara saat ini untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, banjir bandang terjadi di 7 lokasi dan tanah longsor di 6 lokasi dengan jumlah korban meninggal dunia sudah 4 orang. Memang saat ini data ini masih terus diperbarui mengingat Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu lokasi yang terdampak cukup besar akibat bencana alam ini dan saat ini masih terus terisolasi karena akses masuk menuju ke Tapanuli Tengah, kemudian jaringan listrik yang padam serta gangguan sinyal yang masih terus terjadi sehingga data ini pun masih sulit untuk terus diperbarui. Kemudian untuk wilayah Kota Sibolga, pemirsa, data terbaru kami dapatkan sudah ada sebanyak 17 orang meninggal dunia, di mana banjir bandang dan tanah longsor terjadi di 4 lokasi di Kota Sibolga, di antaranya Kecamatan Sibolga Kota, Sibolga Selatan, Sibolga Utara, dan Sibolga Sambas. Kemudian juga terjadi di Tapanuli Selatan, yang mana saat ini dari data yang kami dapatkan dari BPBD Sumatera Utara, 15 orang meninggal dunia. Namun tadi kami mendapatkan data dari pihak kepolisian Polda Sumatera Utara, ada 17 orang meninggal dunia. Tentunya data ini masih fluktuatif dan masih terus perlu diverifikasi dan disamakan antara berbagai pihak yang saat ini tengah menghimpun data. Di Tapanuli Selatan, banjir bandang terjadi di 7 lokasi dan tanah longsor di 4 lokasi. Kemudian pemirsa, untuk Tapanuli Utara juga terjadi banjir bandang dan tanah longsor, di mana di banjir bandang ini terjadi di 4 lokasi dan tanah longsor di 3 lokasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Ada 3 orang meninggal dunia, artinya ini bertambah 1 orang, sebelumnya terdata masih 2 orang meninggal dunia. Kemudian di Padang Sidempuan, pemirsa, yang sebelumnya dikabarkan ada 2 orang hilang akibat bencana banjir bandang yang menerjang wilayah Padang Sidempuan. Tadi malam, informasi kami dapatkan 1 orang ditemukan meninggal dunia. Di mana untuk banjir bandang sendiri di Kota Padang Sidempuan terjadi di 2 lokasi, yaitu Padang Sidempuan Selatan dan Padang Sidempuan Huta Imbaru. Sejak kemarin, pemirsa, hujan masih terus terjadi sejak pagi hingga malam hari, di mana dikabarkan dari informasi yang kami himpun dari BMKG menyatakan bahwa cuaca ekstrim ini masih terus terjadi dan intensitas hujan masih cukup tinggi sehingga longsor susulan masih dapat diperkirakan terjadi di sejumlah jalur alternatif di Jalinsum ataupun jalur lintas Sumatera ini. Nah, tadi kami meninjau langsung salah satu akses untuk menuju ke wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang sebelumnya tidak bisa dilewati sama sekali. Tadi salah satu lokasi tepatnya di Kecamatan Angkola Barat, yaitu Jalinsum, Padang Sidempuan, Kota Sibolga. Tadi akses yang sebelumnya tertimbun longsor sudah berhasil dibersihkan oleh pihak tim gabungan TNI Polri dan juga PPBD. Dan akses sudah bisa menuju ke Kecamatan Batang Toru. Namun untuk ke Kota Sibolga masih terhambat mengingat adanya jembatan amblas di wilayah Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Dan kita harapkan akses segera terbuka sehingga bantuan bisa segera tiba ke 2 kota dan kabupaten yang terisolasi tersebut. Demikian, saya kembalikan ke Windy dan Vena di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi atas laporan Anda langsung dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda. Banjir bandang terjang Nagari atau Desa Balalak Timur, Kecamatan Balalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu petang, pemirsa. Puluhan rumah rusak dan sejumlah warga menjadi korban dalam insiden tersebut. Video amatir warga ini merekam detik-detik saat banjir bandang menerjang Jorong Tobo Nagari, Malalak Timur, Kecamatan Malalak di Sumatera Barat pada Rabu petang. Dari video yang direkam warga, suara gemuruh longsoran tanah terdengar dari kejauhan sebelum banjir bandang menerjang permukiman. Material batu, kayu, dan lumpur turun dari perbukitan menghantam rumah-rumah warga dan lahan pertanian. Aliran air bah menerjang permukiman warga ketika hujan lebat mengguyur wilayah setempat. Saat ini tim SAR gabungan terus mencari dan melakukan penyisiran di sejumlah titik. Menko PMK, BNPB, Basarnas, BMKG bersama kementerian terkait menggelar rapat koordinasi untuk membahas percepatan penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh, Sibolga, dan Tapanuli. Menko PMK Pratikno menyampaikan dampak siklon tropis Senyar
tak hanya menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, namun juga terputusnya akses vital di sejumlah titik. Bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Sumatera mendorong pemerintah untuk menggelar rapat koordinasi tingkat menteri demi mempercepat penanganan darurat. Rapat dipimpin oleh Menko PMK Pratikno bersama unsur BNPB, Basarnas, Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Pemda terkait. Menko PMK menegaskan bahwa bencana dipicu siklon tropis Senyar yang membawa hujan ekstrim dan angin kencang. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Kami akan hadirkan informasi salah satunya terkait kegaduhan yang terjadi di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Kami akan hadirkan untuk Anda. Terkait kegaduhan yang terjadi di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa siap tempatkan petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keputusan menteri tersebut akan diambil jika sudah ada perintah kepada dirinya. Purbaya juga mempertanyakan ketidakadaan petugas imigrasi dan bea cukai di bandara tersebut. Kebijakan atas bandara tersebut Menkyu tidak mengetahui latar belakangnya, namun ia menduga adanya kesalahan kebijakan yang perlu diperbaiki. Nanti kalau kita diperintahkan kita taruh petugas dari kami, petugas bea cukai saya sudah siap. Kalau imigrasi mesti ngomong sama bisa dengan Pak Silmi dan menterinya. Tapi saya nggak tahu, saya kan baru masuk. Saya pikir dulu sih ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk sana. Cuman saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi ya sama bea cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki. Langkah penegak hukum memamerkan uang sitaan hasil tindak pidana menepuk reaksi pro dan kontra. Bagi yang mendukung, tindakan flexing aset perampasan itu patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada vonis pidana, melainkan juga pengembalian kerugian negara. Sementara yang kontra menilai ada risiko besar di balik langkah berani penegak hukum memajang tumpukan uang hasil kejahatan. Aparat penegak hukum seolah tengah berlomba membuktikan kinerjanya yang moncer, membabat pencuri uang rakyat. Tumpukan uang miliaran rupiah yang dipamerkan kepada publik pun menjadi simbol keberhasilan itu. Tidak seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), flexing uang sitaan dalam jumlah besar adalah yang pertama kalinya sepanjang sejarah. Komisi Anti Rasuah bahkan rela mengambil risiko memboyong uang ratusan miliar rupiah ke gedung KPK dalam rangka serah terima hasil rampasan kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen. Kita minjam tadi pagi jam 10, KPK sudah mentransfer uang sebesar 880 miliar ke PT Taspen. Tapi kita tadi pagi masih bisa komunikasi dengan BNI Mega Kuningan, mohon dipinjamin uang 300 miliar. Jadi uang ini kami pinjam dari BNI Mega Kuningan. Saya sedang membayangkan itu mesin hitungnya kayak gimana tuh waktu di bank itu, berapa jam tuh ngitungnya, iya kan? Ya, jadi maksud saya ada pekerjaan yang lebih prioritas sebenarnya daripada sekedar nunjuk-nunjukkan uang-uang seperti itu. Ya seperti Mbak bilang tadi itu masih banyak yang lebih prioritas dalam pencegahan, penindakan, edukasi. KPK bilang
Pertunjukan uang rampasan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Walaupun diakui selama ini Komisi Anti Rasuah lebih sering memamerkan aset mewah hasil sitaan operasi tangkap tangan. Uang senilai 300 miliar rupiah yang dipamerkan beberapa waktu lalu itu merupakan bagian dari total aset senilai 833 miliar rupiah yang berhasil dirampas terpidana kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen, Ekyawan Heri Primarianto. Perampasan dilakukan sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPK kepada masyarakat, khususnya kepada para pegawai negeri yang dalam hal ini kawan-kawan kita pegawai negeri adalah kelompok masyarakat yang dirugikan. Artinya dengan kita menunjukkan serah terima dari aset atau barang rampasan ini sekaligus memberikan keyakinan kepada para ASN di seluruh Indonesia bahwa serah terima ini tidak sekedar angka, tapi memang betul-betul ada wujud uangnya. Bagi Kejaksaan Agung, flexing uang sitaan telah lazim dilakukan. Kejagung memamerkan uang titipan kasus korupsi ekspor CPO senilai 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun aset yang berhasil diamankan. Pada 20 Oktober 2025, Kejagung kembali mempertontonkan tumpukan uang dalam jumlah fantastis senilai 13,2 triliun rupiah. Prosesi serah terima uang rampasan dari kasus korupsi CPO kepada negara dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Polri tak mau ketinggalan memamerkan uang sitaan. Pada 25 September 2025, Bareskrim menampilkan uang 204 miliar rupiah hasil pembobolan rekening dorman sebuah bank BUMN oleh kelompok sindikat berkedok Satgas Perampasan Aset. Langkah penegak hukum memajang uang sitaan hasil tindak pidana menepuk reaksi pro dan kontra. Bagi yang mendukung, langkah Kejagung, Polri, dan KPK patut diapresiasi karena menunjukkan penegak hukum tak hanya berorientasi pada vonis pidana, tapi juga pengembalian kerugian negara. Suatu bagus menurut saya, yang ketimbang hanya angka-angka, tapi ini loh, jadi rakyat gerem juga. Ternyata uang yang dikorupsi miliaran, 800 miliar yang bisa dituangkan baru 300. Bagaimana lalu 800? Mungkin gedung KPK penuh. Demikian juga Kejaksaan Agung. Dari berapa kemarin? Sekian 20 triliun kalau nggak salah. Baru 11 triliun kalau penuh, kalau dibuka semua. Ini saya kira sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik bahwa uang-uang sebagai hasil tindak pidana korupsi itu disita untuk negara sebagai penggali kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Sementara pihak yang kontra menilai bahwa barang bukti sudah semestinya dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab. Sebab ada risiko yang besar di balik langkah penegak hukum yang memperlakukan aset sitaan seperti barang pameran. Risikonya kan banyak mamerin gitu. Coba aja bayangin mulai dari ngitungnya di banknya, terus nanti masuk di KPK kan harus dihitung lagi, terus keluar lagi nanti dari KPK itu kan mesti dihitung lagi. Kalau nggak terjadi sesuatu, satu kotak hilang aja pusing gitu kan, siapa yang harus tanggung jawab? Jadi risiko-risiko seperti itulah sehingga kemudian di masa lalu kita tidak terbiasa memamerkan itu. Kalaupun ada ya cukup menunjukkan bukti transfernya saja. Nah ini kan flexing gini kan dimulai oleh penegak hukum yang lain ya. Karena akhirnya kan pertanyaannya, perdebatannya lebih banyak negatifnya kan. Orang nanya uangnya kemana dan seterusnya. Jadi ini kan ada unsur trust lagi gitu. Jadi jangan membangun perilaku yang justru menimbulkan kecurigaan gitu. Lantas, benarkah flexing barang sitaan sudah sejalan dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan? Jadi KPK berpikiran ya bahwa ketika Kejaksaan Agung berhasil meraih simpati publik dan kepercayaan dengan menunjukkan barang bukti ataupun hasil rampasan yang merupakan kinerja kejaksaan dan positif di masyarakat, ya KPK coba ya. Dari pengamatan saya ternyata khusus untuk KPK itu tidak terlalu efektif
karena justru yang efektif adalah menyelesaikan PR-nya terlebih dahulu, baru ya KPK mau flexing kinerjanya. Ini kan selama ini kan ada suatu misinformasi. Nah, sebagai bentuk misinformasi itu lembaga penegak hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban melihatkan secara total, secara utuh ini uangnya yang akan disita. Walaupun dikembalikan lagi, itu kan dalam rangka penempatan aja, tapi teknisnya sebagai bentuk soft of force. Nah, gitu. Bahwa penegak hukum mampu melakukan perampasan aset-aset yang dilakukan oleh koruptor untuk dikembalikan kepada negara. Tak bisa dipungkiri, publik memang membutuhkan transparansi mengenai hasil rampasan yang diserahkan kepada negara. Langkah ini penting demi mengembalikan kepercayaan publik bahwa hukum benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan sekadar formalitas belaka. Dalam konteks pemberantasan korupsi, negara tidak boleh berhenti hanya menghukum orangnya, tapi juga harus mengembalikan hak publik yang dirampas. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyoroti adanya bandara khusus PT IMIP dan juga bagaimana proses pengelolaan bandara privat maupun secara umum. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pada 20 November 2025, TNI menggelar latihan komando gabungan di Morowali, tepatnya di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Latihan yang digelar bukan latihan biasa, tapi bertajuk perebutan pangkalan udara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin hadir langsung dalam latihan gabungan ini bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Dalam kesempatan ini, Menhan mendapati hal yang selama ini tertutup dari publik. Bandara PT IMIP yang beroperasi sejak 2019 disebut tidak memiliki pengawasan dari aparat pemerintah yang berwenang. Meski Bandara IMIP telah terdaftar dan mengantongi izin Kementerian Perhubungan, namun beredar kabar jika bandara ini tidak memiliki petugas imigrasi ataupun bea cukai. Alhasil, pergerakan barang dan manusia di Bandara PT IMIP tidak terpantau. Bagaimanakah sebenarnya prosedur pengelolaan bandara, baik privat maupun umum? Bagaimana juga sikap pemerintahan Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada negara dalam negara? Yaitu pemirsa yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana sesungguhnya prosedur pengelolaan bandara baik itu secara privat maupun untuk umum. Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya langsung saja kami ingin menyapa sudah ada Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim selaku Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 2002-2005. Selamat malam Pak Cepi, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami juga ingin menyapa pemirsa, sudah bergabung juga bersama kami Saiful Huda yang merupakan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Saiful. Salam Mbak, selamat malam Pak Cepi. Selamat malam Bung Saiful, apa kabar? Salam sehat. Iya, Mas Saiful, langsung saja kami ingin menanyakan bagaimana pendapat Anda dengan kehadiran ataupun keberadaan dari bandara khusus PT IMIP ini. Silakan. Ya, kira-kira ada 3 catatan ya. Yang pertama, bahwa bandara ini posisinya legal. Legal karena memang ini berstatus sebagai bandara khusus. Karena kita ada 2 bandara umum dan bandara khusus. Nah, ini legal dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, termasuk penetapannya juga sudah ada permennya. Jadi selama 6 tahun bandara khusus IMIP ini sudah operasional. Iya, Mas Saiful. Yang kedua, mohon maaf, yang dimaksud dengan legal ini bisa dijabarkan lebih rinci?
Ya, legal itu pada level statusnya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ini bandara ilegal atau legal, jawabannya legal. Itu. Nah, legal itu tentu sesuatu yang ditetapkan menjadi legal, tentu ada prosedur, ada SOP, ada syarat yang sudah dipenuhi. Itu yang pertama ya, Mbak. Yang kedua, pada tanggal 8 Agustus 2025 yang lalu, berarti 3 bulan yang lalu, Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat yang di dalam surat itu dinyatakan mengeluarkan Permen nomor 38 2025 yang menyatakan bahwa Bandara Khusus IMIP diberi tambahan rute yang langsung dari atau ke luar negeri diperbolehkan. Itu sejak tanggal 8 Agustus. Berarti sebelumnya 6 tahun sebelumnya sejak 2019 statusnya memang masih domestik. Iya. Gitu. Tidak sebagai bandara yang punya hak untuk langsung dari atau keluar negeri. Itu yang kedua, Mbak. Yang ketiga, kalau data yang saya punya, memang mobilisasi manifest orang dan barang memang relatif cukup banyak ya. Di data saya ada sekitar 153.000 manifest orang yang selama 6 tahun itu hilir mudik menggunakan fasilitas Bandara Khusus IMIP ini. Gitu. Nah, catatan yang manifest barang ada beberapa yang juga ada datanya. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh catatan saya yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Pak Safri, saya kira tinggal teman-teman Kementerian Perhubungan menjelaskan sedetail-detailnya terkait dengan regulasi yang ada. Plus, apakah ada gap di lapangan terkait dengan regulasi yang sudah diterapkan dengan implementasi di lapangan. Gitu. Nah, supaya publik bisa mendapatkan penjelasan dari spekulasi isu yang selama ini muncul ketika statement Pak Safri yang cukup keras itu, bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, tidak boleh satupun bandara yang tidak hadir negaranya, aparat negara dan seterusnya itu. Saya kira tinggal dilakukan penjelasan saja. Baik. Ya, catatan saya keempat Pak Cepi, memang kalau melihat dari regulasi yang ada, terus kemudian gap yang terjadi di lapangan, memang regulasi yang kita punya existing hari ini memang relatif longgar, memang harus diakui longgar. Longgar yang kita lihat itu termasuk yang dikritik oleh Pak Safri sebenarnya. Gitu. Teman-teman bea cukai, imigrasi memang tidak hadir memang di sana. Termasuk misalnya ada kategorisasi yang saya kira perlu diperjelas. Bandara Khusus IMIP ini, Mbak, runway-nya panjangnya 2000. Iya. Lebarnya 40. Artinya memang Airbus tipe ini sudah bisa masuk, gitu. Cukup besar. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah bandara khusus semacam ini diperbolehkan dengan runway yang panjang, padahal misalnya hanya melayani korporasi gitu. Nah, saya kira itu yang menjadi bagian dari yang saya kira ke depan perlu kita diskusikan. Jadi butuh review dan butuh revisi menyangkut soal regulasi yang ada. Baik, ya Pak Cepi, ini kan memang kita ketahui bersama bahwa pernyataan dari Menhan Syafri Samsudin ini cukup keras. Tidak boleh ada negara di dalam negara. Anda melihatnya memangkah seperti demikian? Karena kita ketahui bersama bahwa bandara jika sudah membuka diri untuk keluar masuk ke luar negeri, ini zona teritorialnya ataupun kedaulatan udaranya seharusnya menjadi nasional milik tanah air. Ya, supaya mudah mencerna ini ya, isu katakanlah namanya isu Morowali.
Isu Morowali ini isu biasa yang selalu muncul pada masalah-masalah investasi asing. Investasi asing. Ya, jadi Morowali. Nah, kalau kita kemudian membahas langsung ke masalah isu Morowali, kita akan masuk ke labirin debat kusir nantinya. Ya. Jadi kita lihat dulu overview-nya, kita lihat dulu big pictures-nya, kita lihat dulu gambarnya dengan 3 sisi. Yang pertama kita harus melihat dari sisi politik, yang kedua nanti dari sisi bisnis, dan yang ketiga dari sisi penerbangan. Ya. Dari politik dulu, yang menarik kan politik ya. Kita membahas dengan kajian ilmu politik. Jadi ada orang yang namanya Charles Wright Mills. Ya, dia sosiolog tapi dia pernah menerbitkan buku pada tahun 56 tentang teori power elite. Ya, dia mengatakan bahwa di negara demokrasi ternyata banyak keputusan-keputusan strategis itu ternyata hanya diputuskan oleh kelompok elit tanpa musyawarah dan mufakat seperti azas dari demokrasi. Itu uraian dari kajian tersebut, Charles Wright Mills. Siapa itu elit politik? Elit politik dia sebutkan misalnya orang birokrasi, corporate, politik, politikus, bisnismen segala macam lah. Tetapi itu dipertegas lagi oleh teori dari Samuel Huntington. Samuel Huntington ini ilmuwan ilmu politik. Ya, dia mengatakan bahwa di dalam sebuah negara itu aktor yang bermain itu adalah politisi, businessman, kemudian ada military, dan ada scientist. Businessman jelas sekali, dia cuma cari duit. Dia nggak peduli macam-macam, dia cari duit aja. Politisi juga jelas, dia cari kekuasaan aja. Dia nggak peduli macam-macam, politisi cari kekuasaan. Kemarin bilang A, sekarang bilang B, itu nggak ada peduli. Dia karena yang dia targetnya kekuasaan. Yang ketiga military sama scientist ini sebenarnya para profesional ya yang selalu mendapat respect dari masyarakat luas. Tetapi sayangnya dalam dinamika perkembangan berjalannya sebuah pemerintahan, military ini banyak yang menjelma menjadi mimikri, dia merubah jadi military businessman dan military politician. Scientist begitu juga, ada yang scientist profesional, ada scientist politician, ada scientist businessman. Sehingga dia menjelaskan lagi tentang teori power elite dari Wright Mills itu bahwa ini semua adalah permainan ya politik. Permainan politik itu apa sih? Power struggle. Masing-masing punya kepentingan, mereka bertarung di situ. Sehingga yang menang itulah yang bisa kemudian merumuskan keputusan di tingkat strategis. Ya. Itu sebabnya terjadilah Morowali. Terjadilah kontrak investasi Morowali, ya nikel atau saya nggak tahu lah. Pokoknya ada investor masuk. Itu politik, kajian politik. Sekarang kita masuk bisnis. Nah, ini menarik lagi bisnis. Dalam bisnis semacam Morowali atau Freeport atau dan sebagainya, itu pasti landasannya kontrak, ya, kesepakatan dua pihak. Dan kontraknya pasti banyak masalah, pasti, ya. Kenapa banyak masalah kontrak-kontrak dengan investor asing? Karena dua pihak ini bertentangan besar. Yang pertama punya banyak duit dan memerlukan waktu panjang investor. Pola pikirnya waktu panjang, long term. Yang tuan rumah ini pola pikirnya pendek, ya. Dan dia nggak punya duit, bukan nggak punya duit, dia perlu duit, dia perlu investasi asing. Sehingga dia bertemu untuk bikin kontrak. Jadi kita bisa bayangkan orang yang pola pikir jangka panjang sama punya duit berhadapan dengan yang perlu duit, pola pikirnya jangka pendek. Paling panjang 5 tahun, ya, pilpres dan pilkada. Itu sebabnya kontraknya tuh pasti mengandung masalah ya, mengandung masalah. Nah, kenapa? Karena kontrak yang dibikin lintas rezim, sedangkan yang nandatangani di rezim itu, ya. Investor tuh jago-jago, orang pinter ya, punya duit, terus dia punya kemampuan dan pola pikirnya panjang. Nah, tuan rumah ini
pinter juga. Tapi dia pola pikirnya jangka pendek. Itu sebabnya potensi konflik itu sangat besar. Kenapa? Pada waktu ditandatanganin, si pola pikir ini kan dia nggak pikir jauh-jauh. Kalau si yang punya sang investor, dia long term. Karena dia nggak mau rugi dong, kan dia bisnis kan, dia bisnis. Itu sebabnya setiap proyek-proyek investasi asing yang besar seperti Morowali atau Freeport itu selalu ada dispute tiap perpanjangan kontrak. Tidak diperpanjang aja, dalam perjalanan pasti mengundang sengketa. Kenapa? Karena proyek-proyek sebesar itu memerlukan local supplier, rekanan dan sebagainya. Mereka tuh berantem juga, ya. Bukan berantem lah. Dia punya kepentingan masing-masing. Dia dapat segini, mulai dari catering lah, dari bahan bangunan lah, segala macam. Nah, dinamika yang seperti itu menyebabkan setiap tahun atau setiap saat muncul, wah ternyata nih kontrak belum nih, kita dikelecehin nih, apa segala macam gitu. Selalu begitu kan jelas sekali. Salah satu refleksinya isu Morowali kemarin. Nah, itu politik, bisnis, sekarang yang terakhir penerbangan. Kalau penerbangan tuh gampang banget, ya. Profesor Priyatna Abdul Rashid, guru besar ilmu hukum udara dan ruang angkasa yang mendirikan jurusan Air and Space di Universitas Pajajaran, di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, mengatakan begini, if we talk about aviation, we talk about internation. Kalau kita berbicara tentang penerbangan, kita berbicara tentang hal-hal yang internation, yang antar bangsa. Kenapa? Karena pesawat yang bikin negara lain, yang pakai negara lain. Penumpangnya kan banyak banget, orang bangsa mana, bangsa warga negara mana. Dan terbang itu kan bisa ke luar negeri, bisa ke segala macam. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah di dalam penerbangan yang berlaku, mereka harus tunduk pada international regulation. Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, member state dari United Nations Organization, dia automatically menjadi member dari International Civil Aviation Organization. Dia harus tunduk dengan regulasi internasional. Jadi tidak ada penerbangan yang bisa berjalan tanpa mematuhi itu. Itu sebabnya penerbangan itu adalah melekat dengan kemajuan teknologi. Teknologi itu mengantar orang, ya. Teknologi itu adalah conveyor belt yang mengantar orang ke civilization, ke peradaban. Apa sih peradaban? Peradaban itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak bisa berbuat seenaknya. Dia harus mengikuti patuh pada manual, prosedur, peraturan, semuanya. Sampai hal yang paling kecil, misalnya pilot, dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali mengikuti checklist. Itu aturan yang paling kecil, yang paling depan yang harus dipatuhi. Di atasnya banyak lagi. Jadi kalau kita bicara penerbangan, kita bicara, wah itu international airport atau begini-begini. Nah, ini menarik soal international airport. International airport itu adalah dalam tanda petik garis batas negara, national border. Ya. Kalau analoginya rumah, international airport itu adalah pintu masuk rumah. Jadi kalau orang punya rumah kecil ke rumah gede, kan pintu masuknya cuma satu kan? Cuma satu. Kenapa? Kita takut maling masuk, ya. Jadi ada kerawanan di situ. Itu sebabnya secara regulasi international airport tuh harus dilengkapi dengan CIQ namanya, Custom, Immigration dan Quarantine. Plus aparat keamanan. Kenapa? Karena menyangkut national security. Kenapa pintu depan rumah yang tempat orang bisa keluar masuk dengan bebas itu selalu ditutup? Dan ini pun yang menjadi bias yang disoroti pula oleh Menhan Syafri Samsudin. Pak Cepi ditahan dulu. Mas Saiful, kami juga ingin menanyakan dengan adanya data yang Anda miliki tadi disebutkan, apakah dari ribuan manifest itu yang masuk ke Morowali merupakan manifest dari penerbangan luar negeri ataupun domestik? Nanti kita akan bahas. Mas Saiful Huda, usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali. Dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali
di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Itu sama-sama kita sudah mendengarkan pernyataan dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Kita lanjutkan dialog kami. Mas Saiful Huda, tadi saya sempat menanyakan dengan adanya manifest ataupun data yang Anda miliki. Ribuan manifest di Morowali ini tercatat telah masuk ke Morowali. Ini berdasarkan penerbangan dari internasional ataukah dari domestik saja, Mas Saiful Huda? Dari data yang saya punya, masih yang dari domestik. Artinya perjalanan di sana dari airport umum, kemudian baru ke airport khusus di Morowali. Jadi catatan kami, saya tambah itu Mbak, jadi sepanjang tahun 2025 ini penerbangan 547 penerbangan yang di airport khusus Morowali ini, kemudian jumlah barang, manifest barang selama sepanjang 2025 ini 1,2 juta kilo. Baik, Pak Cepi, kita juga tadi sama-sama mendengarkan pernyataan dari Menhan yang menggarisbawahi bahwa sama seperti yang tadi Anda katakan, bahwa di pintu masuk seseorang yang memiliki rumah itu pasti ada penjagaan. Namun di Bandara Khusus Morowali ini ternyata tidak ada, ini menjadi anomali. Ya, saya nggak punya data ya, tapi saya melihat begini aja. Di dunia penerbangan itu semua sudah tertata rapi, sudah ada regulasi, sudah ada prosedur, semua standar semua. Tetapi kelemahan dari dunia penerbangan itu adalah dia memerlukan 3 hal. Ya. Di dunia penerbangan dan di dunia yang teknologi heavy, yang berkecimpung dalam hal yang teknologi tinggi, itu tuntutannya ada 3. Yang pertama adalah self-disiplin. Ya. Harus ada disiplin, kesadaran disiplin yang tinggi. Yang kedua, disiplin kan nggak mungkin lah bisa muncul sendiri, sehingga dia diperlukan close continuous monitoring, ya, pengamatan melekat yang terus menerus. Ini juga nggak efisien kalau tidak ada satu lagi, law enforcement kalau ada pelanggaran. Pak Cepi, maaf saya potong. Dengan adanya bandara khusus, terutama di Bandara Morowali ini, apakah jika memang bandara itu diperuntukkan untuk ke luar negeri misalnya, ataupun menerima manifest dari luar negeri, ini memang dibutuhkan tadi yang disebutkan adanya custom, immigration, dan quarantine itu? Bukan dibutuhkan, keharusan. Keharusan. Peraturannya yang seperti harus itu. dipatuhi. Nah, sebenarnya begini, peraturannya udah ada, jelas sudah ada semua, ya, udah ada semua. Ada pengawasan apa enggak? Ya kan? Oke, ada Pak pengawasan. Oke, kalau ada pengawasan, waktu ada pelanggaran ada hukuman enggak? Ada law enforcement enggak? Nah, sebab kalau kita bicara tentang penyimpangan regulasi, nggak usah ke Morowali. Tiap hari kita bisa lihat juga kan di Cengkareng kan bisa ada orang yang turun dari pesawat bisa keluar kan? Wah, kita nggak tahu kan? Ngomong-ngomongnya gitu. Tetapi maksud saya di sini adalah pelanggaran peraturan itu bagian dari pengelolaan manajemen penerbangan. Jadi dia harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka muncul. Itu sebabnya salah satu munculnya itu isu Morowali. Kenapa Menhan ngomong gitu? Karena dia melihat. Iya, melihat langsung. Apakah benar apa enggak? Saya nggak tahu. Tapi itu kan pernyataan seorang menteri ya, mengatakan seperti itu. Sehingga itu harusnya disikapi dengan introspeksi. Apa benar begitu? Mungkin harus dicek, mungkin harus diaudit dan sebagainya. Jadi sederhana sebenarnya semuanya. Dan harus diaudit ini yang perlu digarisbawahi. Mas Saiful Huda, Anda sendiri melihatnya mengapa di Bandara Morowali ini tidak memiliki pengawasan dari imigrasi maupun dari pengecekan, baik itu dari kuarantin ataupun dari immigration ataupun juga dari adanya pihak-pihak yang berwenang di sana? Itu yang nanti akan kami tanyakan ke teman-teman Kementerian Perhubungan. Memang kami
baru tahu ada misalnya pemenuhan terkait dengan regulasi yang ada dan ada gap implementasi di lapangan, itu yang saya kira nanti kita akan minta penjelasan dari teman-teman Kementerian Perhubungan. Untuk Pak Cepi, terima kasih Pak Marskal, tadi sudah memberikan konteks yang cukup pas dan saya setuju pada konteks penerbangan memang relatif semua bisa dikuantifikasi ya, bisa kita lihat, bisa dipastikan tidak berpersoalan dalam konteks tertentu begitu. Nah karena itu kita tempatkan pada konteksnya. Saya sejak dari awal memang meyakini jangan-jangan ada gap yang cukup lebar antara regulasi dengan yang terjadi di lapangan. Gitu. Yeah. Kira-kira tadi omong-omongnya Pak Cepi itu, jangankan yang di bandara khusus, yang bandara umum aja kan kita dapati banyak hal yang kira-kira yang sudah pengawasan yang ketat, semua prosedur sudah terpenuhi aja masih banyak masalah, apalagi yang bandara khusus yang kemudian relatif jujur harus diakui regulasi kita cukup longgar. Nah karena itu saya mengusulkan untuk dilakukan review dan revisi ke depan. Baik, Mas Saiful, jika Anda melihat bahwa harus dilakukan revisi ataupun pengawasan kembali terhadap peraturan yang saat ini masih longgar tersebut, Anda melihatnya apakah dengan tidak adanya petugas khususnya dalam keamanan di bandara khusus tersebut, lantas diperlukannya audit secara menyeluruh, Mas Saiful Huda? Ya demi menjawab kira-kira apa yang jadi statement keberatan Pak Safri dan demi kepentingan kita ke depan, terlepas pada konteks tadi yang diceritakan oleh Pak Marskal Cepi, saya kira perlu kita lakukan audit yang memastikan bahwa tidak ada masalah yang sudah terjadi dan ke depan itu bisa menjadi bagian dari perbaikan kita. Baik. Terutama semua terkait dengan bandara khusus ya, paling tidak. Baik, Pak Cepi. Termasuk yang di IMIP Morowali. Baik Mas Saiful. Pak Cepi, Anda melihatnya jika sudah terjadi seperti ini, siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab? Ditahan dulu ya Pak Cepi, kita akan jeda sejenak pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Saya Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kami Pak Cepi. Tadi kita juga sudah sama-sama mendengarkan perwakilan dari Kementerian Perhubungan bahwa itu memang terdata bandara khusus di Morowali ini. Namun dengan adanya regulasi yang longgar ini, lantas siapa yang seharusnya bertanggung jawab Pak Cepi menurut Anda? Ya, kalau regulasi sih saya pasti nggak longgar itu. Nggak longgar? Regulasi benar, regulasi. Persoalannya ada pengawasan apa enggak? Ada pengawasan. Pengawasan itu longgar apa? Setelah ada pengawasan, ada law enforcement nggak dengan efek jera? Jadi pengawasannya yang longgar? Ya, mungkin pengawasannya, tapi itu harus kita buktikan di lapangan ya. Kita nggak tahu kan apa yang terjadi kan. Oh ternyata tidak diawasi, oh enggak kok diawasi kok. Tapi ada begini-begini, ada begini, kita nggak tahu. Ya, kita nggak bisa menjudge seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, di dunia penerbangan tuh detail aturannya. Jadi saya yakin betul apa yang dijelaskan bahwa itu pasti terdaftar. Pilot nggak mungkin berani terbang di aerodrom yang tidak terdaftar. Karena license-nya bisa dicabut. Dia kan punya license itu dia cuma 6 bulan. Dan itu hidup dia dari license itu. Kalau license dicabut, nggak mungkin. Jadi kalau ada kegiatan penerbangan yang kemudian di aerodrom yang tidak terdaftar, sama sekali nggak mungkin, nggak masuk akal itu. Bahwa itu terjadi, bisa aja terjadi ya, tetapi dalam konteks kita melihat aturan-aturan yang berlaku,
dan aturan-aturan itu basisnya international regulation, itu semua hal itu tidak mungkin terjadi sebetulnya. Ya, dan kita memiliki data Pak Cepi bahwa landasan udara di Bandar Udara Khusus ini adalah kurang lebih panjangnya ini runway-nya 2000. Nah, ini bisa dikategorikan bahwa pesawat-pesawat yang besar bisa mendarat ataupun terbang dari landasan tersebut. Biasanya seperti apa? Iya, kalau saya melihat panjang landasan sekian ribu, bisa pesawat Airbus, itu nggak penting menurut saya. Yang penting itu legal apa enggak, yang penting itu mematuhi aturan apa enggak, ya. Karena pangkalan-pangkalan, aerodrome, runway segala macam itu harus comply dengan international regulation, harus mematuhi persyaratan-persyaratan internasional, harus mematuhi yang namanya Civil Aviation Safety Regulation. Iya. Ya. Jadi nggak apa-apa mau 2000, 3000 silakan aja. Tetapi panjang landasan itu bukan satu-satunya spesifikasi yang harus memenuhi persyaratan, karena banyak lagi persyaratan. Panjang landasan sekian, kekerasannya sekian, lingkungannya sekian, banyak, dan itu semua ada aturannya, detail aturannya. Dan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pasti melakukan hal itu. Saya yakin betul. Kalau tidak mungkin ada kegiatan operasi penerbangan di sana. Iya, tidak mungkin ada operasi penerbangan. Kita langsung konfirmasi kepada DPR sendiri, apakah Mas Saiful Huda ini juga mengetahui tentang hal tersebut, panjangnya runway yang berjarak sekitar 2000. Ini apakah memang merupakan landasan ataupun runway yang kerap digunakan untuk pesawat-pesawat yang besar? Ya, tadi saya sampaikan bahwa tadi sudah saya sampaikan memang runway-nya 2000, lebar 40, dan opini saya terkait dengan ini yang tadi saya sampaikan, untuk misalnya bandara khusus, apakah perlu diatur spesifikasi semacam ini, atau itu bagian dari upaya kita melakukan review dari regulasi yang ada. Artinya ini untuk Bandara Morowali sendiri, perpanjangan runway itu kan apakah memiliki izin? Sepengetahuan Anda, Mas Saiful Huda. Pasti itu, dan itu dilaporkan, teman-teman Kemenhub punya data detail menyangkut soal itu, dan dari 1.800 jadi 2.000, kapan dilaksanakan itu semua ada di Kementerian Perhubungan, dan mereka tahu semuanya. Baik, Pak Cepi, kami menekankan sekali lagi ini tadi yang sudah Anda sampaikan. Apakah bandara khusus seperti Bandara Morowali ini berarti memang betul-betul diharuskan dan wajib ada bea cukai maupun imigrasi? Kami tekankan sekali lagi. Selama itu international airport itu harus, karena aturannya seperti itu. Tidak hanya CIQ, harus ada unsur keamanan, harus ada satuan pengamanan. Kenapa? Karena international airport itu diberlakukan sebagai batas negara. Batas negara itu rawan. Orang bisa keluar masuk seenaknya, orang bisa bawa narkoba, orang bisa human trafficking dan sebagainya. Jadi dia harus di bawah pengawasan yang ketat karena dia perbatasan negara. Iya, perbatasan. Ya, itu harus. Cuman memang kembali lagi kalau kita melihat isu Morowali ini didalami lagi ke hal-hal yang berkembang di lapangan, itu jelas sekali kelemahan kita tentang disiplin mematuhi aturan, tentang pengawasan, dan tentang law enforcement. Gak usah jauh-jauh ke Morowali lah, ke tikungan traffic light aja di samping ini kan kita bisa melihat orang bisa nerabas lampu merah. Diawasi apa enggak? Kita nggak tahu. Kadang-kadang diawasi, kadang-kadang enggak. Diawasi, terus ada yang bablas juga, ditindak apa enggak? Nggak tahu kan? Itu semua cerminan, hal-hal yang kecil itu cerminan dari bagaimana kita mengelola hal-hal yang strategis, hal-hal yang besar, dan itu terjadi. Seperti sekarang ini. Ya, baik. Ini kita juga sama-sama sudah di layar kaca Anda, pemirsa Anda bisa membaca statement dari PT IMIP. Ya, Pak Cepi, kita sama-sama juga ini membaca kembali bagaimana dari Direktur Komunikasi PT IMIP menyatakan Emilia Basar Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pak Cepi, bisa dikomentari?
Ya, saya kira salah satu undang-undang yang mengikat tentang kegiatan operasional penerbangan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Iya. Ya. Dan undang-undang itu udah berlaku sejak 2009. Tetapi masih ada beberapa pasal-pasal tuh yang juga tidak dipatuhi gitu loh. Jadi kalau kita bicara undang-undang nih yang tinggi banget nih, Iya. itu tidak dipatuhi. Contohnya misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ya dikatakan bahwa pendelegasian wilayah udara nasional itu harus berakhir 15 tahun setelah undang-undang itu diundangkan. Berarti tahun 2024 kan? 15 tambah 9 berapa itu? Iya. 24 ya? Iya. Nah, ternyata tahun 2022 kita bikin perjanjian untuk mendelegasikan kembali misalnya kayak gitu. Itu contoh saja dari bagaimana sebuah undang-undang pun tidak dipatuhi atau dilanggar dalam tanda petik. Ya, sehingga bagaimana peraturan-peraturan di bawahnya, ya toh, kalau peraturan yang begitu strategis posisinya, itu pun banyak ada beberapa pasal-pasalnya tidak dilaksanakan. Ada beberapa ya, misalnya harus dibangun mahkamah penerbangan misalnya, itu juga sampai sekarang nggak dibentuk juga misalnya. Ya kita tahu bahwa sebagai orang yang concern di bidang penerbangan, sebagai orang yang mengamati undang-undang yang keluar, itu kita bisa melihat beberapa pasal-pasal yang ternyata tidak ditindaklanjuti. Itu gambaran saja bahwa apalagi peraturan-peraturan yang di bawah. Kalau kembali kepada keterangan Ibu siapa tadi itu, saya yakin dia benar pasti. Nggak ada yang berani orang, apalagi investor nggak berani. Investor itu pasti dia kencang, ya, karena dia menandatangani kontrak. Dan apapun yang terjadi, mitos-mitos, gosip-gosip segala macam tentang tenaga asing lah segala macam lah, wah ada begini ada begini, itu pasti sudah tertuang di dalam kontrak. Karena dia nggak mau ambil risiko. Makanya kontrak-kontrak besar dari investor asing itu selalu di akhirnya selalu ada. Apabila terjadi dispute, apabila terjadi sengketa, harus diselesaikan bukan ke pengadilan, ke arbitrase. Dan bukan arbitrase saja, international arbitration. Ya. Dan tidak hanya arbitrase, sengketa terus 30, enggak. Ada langkahnya, misalnya ada 120 days notice to arbitrase misalnya. Oke, dia dispute nih ya, misalnya, wah aturannya kita mau import, kita mau bawa barang keluar, nggak bisa di stop misalnya kan dispute itu. Terus dia langsung ke arbitrase, enggak. Dia kasih waktu 120 hari untuk berunding, untuk membicarakan hal itu. Kalau memang udah deadlock, baru bawa ke arbitrase. Bukan arbitrase doang, arbitrase international arbitration. Itu ketatnya sebuah kontrak. Tapi sekali lagi, kontrak itu hasil dari orang yang punya duit dan pola pikir panjang dengan orang yang butuh duit, pola pikir pendek. Sehingga kontrak-kontrak besar itu selalu dinilai berat sebelah lah, tidak seimbang lah, kita dikrecein lah segala macam. Padahal enggak sebenarnya pada waktu kontrak kan nggak mungkin orang sepakat tanda tangan berdua ada sengketa di dalam, nggak mungkin kan? Ada sengketa apa? Setelah berjalan gitu. Dan potensi sengketa di investasi yang besar itu banyak sekali. Dan investor tuh jago-jago. Investor tuh udah memperhitungkan hal-hal itu detail. Mereka tahu betul. Ya. Jadi kalau ada dispute sengketa itu biasa terjadi. Kenapa? Karena produk kontrak itu adalah produk dari orang yang punya pola pikir yang berbeda banget. Berbeda banget. Orang pola pikirnya cuma 5 tahunan, orang yang pola pikirnya 20 tahun ke atas. Freeport tuh 50 tahun. Nggak bisa habis tuh gosip, risu segala macam gitu. Ya, Morowali juga akan begitu, semua itu akan begitu. Kenapa? Sekali lagi tadi kembali ke awal tadi ada teori power elite di mana power struggle ya orang rebutan kekuasaan, rebutan pengaruh, rebutan kepentingan. Kemudian yang berikutnya adalah bisnis seperti yang tadi kontrak itu timpang kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah mengenai soal penerbangan. Dan penerbangan tuh clear sekali. Atuhi aja aturan, selesai. Hukumnya sudah jelas. Udah jelas semuanya. Tinggal mau dilaksanakan apa enggak. Dan kita harus akui kelemahan kita itu memang kita disiplinnya rendah, pengawasan juga kurang,
apalagi law enforcement. Iya. Dan itu tiap hari kita baca di media kan seperti hal-hal seperti itu. Baik, Mas Saiful Huda, langkah terdekat apa yang kemungkinan akan diambil oleh DPR atas dari kasus yang saat ini terjadi di Bandara Khusus Morowali? Ya, saya kira sekali lagi Kemenhub kita dorong untuk menjawab statement dari Pak Safri, terus kemudian memastikan pemenuhan dari regulasi yang ada di lapangan tidak terjadi gap. Yang ketiga baru nanti kira-kira sebelum kita melaksanakan reses kita akan mengundang kayaknya dengan teman-teman Kementerian Perhubungan untuk membeberkan berbagai data terkait dengan Bandara Khusus IMIP Morowali ini, dan kita berharap semua yang terkait dengan apa yang menjadi statement Pak Safri itu bisa terjawab dengan baik dan memastikan tidak ada masalah terkait dengan Bandara Khusus IMIP Morowali ini. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Saiful Huda, Pak Cepi Hakim, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam dan juga sudah berdialog bersama kami. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Vena Kintan. Silakan Vena. Terima kasih Windy Wellingtonia. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Kami akan hadirkan informasi viral di media sosial. Puluhan pedagang di Bandung berhasil menangkap seorang wanita parubaya yang diduga menjadi pengedar uang palsu. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, ratusan warga Kelurahan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara rela antri sejak pukul 5 pagi demi mencairkan bantuan tunai langsung sebesar Rp900.000 yang diberikan pemerintah melalui kantor pos. Meski antrian yang cukup panjang, namun warga memilih tertib dan tidak rusuh mengingat dalam barisan itu terdapat antrian khusus untuk lansia. Sementara itu, warga mengaku di tengah perekonomian yang sedang lesu, adanya BLT Kesra ini dapat membantu mereka memenuhi keperluan sehari-hari. Pencairan BLT Kesra dari pemerintah ini dilakukan sejak bulan Oktober hingga Desember 2025 mendatang dengan membawa KTP individu atau yang mewakilkan serta surat undangan untuk memenuhi persyaratan menukarkan bantuan sebesar Rp900.000. TNI Angkatan Darat menegaskan laporan yang menjerat ayah almarhum Prada Luki, Pelda Kristianamo, masih dalam tahap penyelidikan. Ayah Prada Luki dilaporkan oleh Dandim 1627 Rotendau, Letkol Kaf Kurnia Santiadi Wicaksono atas dugaan pelanggaran disiplin. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kolonel Infanteri Doni Pramono menjelaskan pihaknya masih mempelajari duduk perkara yang menjerat ayah Prada Luki. TNI Angkatan Darat pun masih akan berfokus pada proses hukum terkait kasus meninggalnya Prada Luki pada Agustus lalu. Sebelumnya ayah Prada Luki dilaporkan ke Denpom 9/1 Kupang, Nusa Tenggara Timur terkait dugaan pelanggaran disiplin. Laporan ini dilayangkan setelah temuan indikasi pelanggaran disiplin oleh Polda Krestean. Indikasi pelanggaran tersebut adalah hidup bersama dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, baik secara kedinasan atau agama sejak 2018, serta telah memiliki 2 orang anak. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat pun menyebut ayah Prada Luki masih mendampingi proses hukum. Viral di media sosial pemirsa, puluhan pedagang di Pasar Ujung Berung, Kota Bandung berhasil menangkap seorang wanita paruh baya yang diduga menjadi pengedar uang palsu. Sebelumnya para pedagang pasar curiga dan berusaha menangkap wanita tersebut namun selalu gagal. Inilah rekaman video viral yang menunjukkan puluhan pedagang di Pasar Ujung Berung, Kota Bandung berhasil mengamankan seorang wanita paruh baya yang diduga menjadi pengedar uang palsu kepada para pedagang untuk kedua kalinya. Dalam video tersebut terlihat para pedagang yang tengah berkerumun dan menginterogasi wanita tersebut sambil menggeledah tas ditemukan uang palsu pecahan Rp50.000 sebanyak 18 lembar.
Sebelumnya, beberapa pedagang sudah curiga uang yang digunakan pelaku untuk bertransaksi terlihat berbeda dengan uang asli. Para pedagang berupaya menangkap pelaku namun selalu lolos. Usai diinterogasi dan digeledah, wanita tua tersebut langsung diserahkan para pedagang ke Satgas Pasar dan pihak kepolisian Polsek Ujung Berung untuk diperiksa. Para pedagang berharap pihak kepolisian bisa segera mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari. Polisi masih menunggu hasil tes DNA kerangka yang diduga Alvaro Kiano Nugroho, bocah yang hilang sejak Maret 2025. Sampel pembanding untuk tes DNA telah diambil oleh Puslapfor Polri pada Selasa kemarin. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyatakan pihaknya akan menyampaikan hasil tes DNA tersebut setelah proses yang dilakukan Puslapfor Rumah Sakit Polri selesai. Dalam pencarian Alvaro, polisi menemukan kerangka manusia yang diduga kuat Alvaro. Kerangka tersebut ditemukan pada Minggu 23 November lalu di pinggir Sungai Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun kerangka korban ditemukan saat polisi melakukan prarekonstruksi yang melibatkan tersangka yang tak lain adalah ayah tiri korban. Hingga Rabu kemarin, polisi masih mendatangi lokasi penemuan kerangka Alvaro untuk mencari bagian jasad lainnya. Anjing pelacak pun turut dikerahkan. Kasus tewasnya tersangka di ruang konseling Satreskrim kini ditangani Bidang Propam Polda Metro Jaya untuk mendalami adanya kemungkinan kelalaian petugas. Kendati demikian, polisi menegaskan ada saksi kunci dan CCTV yang menunjukkan tersangka AI bunuh diri. Masih dalam proses penyidikan, kami akan mengumpulkan alat bukti lainnya. Kita melakukan upaya paksa, baru kita bisa melakukan gelar perkara untuk memutuskan. Apalagi tersangkanya dalam hal ini adalah rekan-rekan sudah tahu sendiri telah melakukan upaya bunuh diri dan sudah dimakamkan pada tanggal 22 hari Minggu itu malam ya. 23 hari Minggu. Tanggal 23 hari Minggu malam sudah dimakamkan di TPU Kedaung. Terkait dengan tersangka bunuh diri gantung diri di ruang konseling itu sudah ditangani oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Yang kami sampaikan informasi bahwa memang ada saksi kunci juga yang pada saat itu berada di ruang pemeriksaan. Memang karena ini statusnya tersangka, maka kita pisahkan. Satu orang kita pisahkan, kita taruh di ruang konseling dan kita suruh dia beristirahat sebenarnya, karena kan kalau mau dimasukkan ke ruang tahanan itu kan harus melalui prosedur SOP yang berlaku. Saksi yang berada pada saat itu saksi yang mengetahui pertama dia gantung diri juga ada. CCTV di ruang penyidikan juga ada. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor gagal beraksi setelah motor hasil curiannya mendadak terjatuh di kawasan perumahan elit Dreamland. Para pelaku akhirnya menjadi bulan-bulanan masa. Puluhan warga di perumahan Dreamland, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, beramai-ramai menghakimi salah satu pencuri sepeda motor yang gagal kabur. Pencuri sepeda motor berjumlah 2 orang, seorang berperan sebagai eksekutor, sementara pelaku lainnya berperan sebagai joki yang membantu melarikan diri. Namun aksi pencurian keduanya gagal karena motor yang mereka curi terjatuh, sehingga warga pun menghakimi kedua pelaku. Kepada polisi, keduanya mengaku baru 3 bulan keluar penjara dan telah melakukan pencurian sebanyak 3 kali demi memenuhi kebutuhan ekonomi dan gaya hidup. Kita beralih ke kabar mancanegara, pemirsa. 44 orang tewas dalam kebakaran yang terjadi di kompleks apartemen di Wang Fuk Court, Taipo, Hong Kong. 7 blok yang ada di kompleks apartemen ini terbakar pada Rabu sore waktu setempat. Kebakaran besar ini menghanguskan kompleks apartemen yang memiliki sekitar 2.000 unit hunian. Api cepat membesar dan membuat penghuni terjebak di dalam gedung.
Data sementara yang dirilis otoritas setempat, 44 orang tewas dan lebih dari 200 orang masih dalam pencarian. 2 orang WNI dikabarkan turut menjadi korban tewas dalam insiden ini. Kebakaran kompleks apartemen ini menjadi salah satu bencana terburuk yang terjadi di kota ini dalam beberapa dekade terakhir. Hingga kini, penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Empat orang pekerja migran Indonesia menjadi korban dalam kebakaran kompleks apartemen yang terjadi di Wang Fu Court, Taipo, Hong Kong. 2 orang meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya terluka. Para WNI tersebut merupakan pekerja migran di sektor domestik. Hasil koordinasi intensif KJRI Hong Kong dengan Hong Kong Police Force diperoleh informasi hingga saat ini 2 orang WNI dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Semua korban merupakan pekerja migran Indonesia sektor domestik. KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan situasi dan memberikan pendampingan lanjutan kepada WNI yang terdampak, termasuk penyediaan tempat singgah sementara dan logistik pada gedung KJRI Hong Kong. Pemirsa, polemik ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Saksikan pembahasan lebih lengkapnya di program 2 Sisi pada pukul 20 dengan tema kasus ijazah Jokowi, mediasi atau pengadilan. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Aceh Tenggara kini tampak membawa duka bagi warga yang terdampak. Puluhan rumah hanyut serta 3 orang warga yang dinyatakan hilang, 1 diantaranya ditemukan meninggal dunia. Seorang warga ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di pinggiran Sungai Alas, tepat di sebuah perkebunan jagung milik warga di Desa Natam, Kecamatan Badar Aceh Tenggara. Korban yang berjenis kelamin laki-laki tersebut merupakan salah satu 3 di antara yang dinyatakan hilang. Korban yang ditemukan sangat jauh dari lokasi pesantren diperkirakan terseret arus mencapai 7 km. Dari ketiga korban yang dinyatakan hilang, 1 telah ditemukan dalam keadaan selamat dan kini telah dirawat di rumah sakit. 1 ditemukan meninggal dunia, sementara 1 orang lagi masih dalam pencarian. Ruas jalan utama penghubung Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai, Padang Panjang, Sumatera Barat siang tadi longsor. Warga diungsikan dengan truk TNI. Inilah rekaman video warga pasca longsor di ruas jalan utama Padang Bukit Tinggi, tepatnya batas kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat siang tadi. Warga yang bermukim di titik ini diungsikan dengan menggunakan truk TNI. Menurut informasi dari sejumlah warga setempat menyebutkan, ada 1 korban meninggal dunia terseret longsor. Petugas masih terus melakukan upaya evakuasi di titik tersebut. Melakukan evakuasi korban susulan yang masih berada di seputaran lokasi timbunan longsor. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sumatera menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Bencana alam ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga merenggut korban jiwa. Sebuah jembatan penghubung 2 kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat roboh usai dihantam air bah saat hujan lebat yang mengguyur sejak seminggu terakhir. Inilah detik-detik jembatan Gunung Nago ambruk. Jembatan satu-satunya penghubung 2 kecamatan hancur dan putus total dihantam air bah saat hujan lebat yang mengguyur di Kota Padang, Sumatera Barat sejak seminggu terakhir. Terlihat bagian utama jembatan ambruk setelah dihantam arus deras yang membawa material dari hulu sungai. Kejadian ini membuat warga panik karena robohnya jembatan tersebut diiringi bunyi gemuruh dan dentuman yang sangat keras. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda sejak beberapa hari menyebabkan banjir di sejumlah wilayah kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Akses jalan hingga permukiman rumah warga terdampak banjir membuat aktivitas masyarakat Kota Medan terhambat. Diketahui sebanyak 21 kecamatan di Kota Medan terdampak banjir.
Sebanyak 6 tim pencarian dan pertolongan kelas A Medan tersebar di beberapa wilayah kota Medan dan telah dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Belum ada data resmi dari tim SAR maupun BPBD Kota Medan terkait bencana banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kota Medan. Kita akan update informasi terbaru. Sudah terhubung bersama kami pemirsa, ada Dedi dari Padang Sidempuan di Sumatera Utara. Selamat malam Dedi, bagaimana situasi di sana? Ya, selamat malam Pena Kinta. Kondisi banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, informasi terbaru dari 19 korban meninggal dunia, hari ini sudah ditemukan sebanyak 21 total korban meninggal dunia. Sementara itu, petang tadi korban meninggal dunia sebanyak 7 orang karena belum teridentifikasi identitasnya telah dikebumikan secara massal. Sementara itu akses untuk menuju ke lokasi bencana sampai saat ini sudah mulai bisa dilalui, termasuk di beberapa titik yang terjadi longsor sudah dilakukan pembersihan. Bahkan dari 5 desa lokasi banjir bandang, tadi saya sudah melihat ke lokasi Desa Ekngadol dan Desa Kutagodang sudah mulai dilakukan pembersihan dengan menggunakan alat berat pihak perusahaan. Oke. Ya, Pena. Dedi, kami ingin tahu kemana saja warga yang terdampak ini mengungsi, ada berapa titik pengungsian? Ya, hingga hari ini terdapat 6 titik lokasi pengungsian yang berada di 6 lokasi aman di Kecamatan Batang Toru. Total jumlah pengungsi lebih dari 2.000 orang. Oke, baik. Bagaimana kondisi warga yang mengungsi saat ini? Apa saja yang paling dibutuhkan warga di sana? Ya, yang dibutuhkan warga saat ini adalah keperluan untuk bayi, termasuk susu dan pempes bayi. Begitu juga pakaian-pakaian para korban bencana, karena korban bencana tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Dedi, tadi Anda mengatakan bahwa pembersihan ini sudah dilakukan mulai hari ini. Apakah sudah ada warga yang kembali ke kediamannya masing-masing? Ya, sampai saat ini belum, karena lokasi bencana masih proses pembersihan membuka akses jalan. Untuk permukiman belum ada dilakukan pembersihan material kayu dan lumpur yang ada di lokasi Pena. Oke, baik. Terima kasih Dedi atas laporan Anda dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Tetap jaga keselamatan Anda. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, banjir lahar dingin Gunung Semeru disertai letusan sekunder kembali menerjang aliran Sungai Besuk Kobokan di Lumajang, Jawa Timur pada Rabu sore. Akibatnya sepanjang jalur perbukitan Piket 0 diguyur hujan abu vulkanik. Inilah pemirsa detik-detik datangnya banjir lahar dingin di Gunung Semeru yang tercatat dengan amplitudo maksimal mencapai 39 mm di bawah jembatan Besuk Kobokan Lumajang. Nampak pemirsa, aliran lahar berwarna coklat pekat mengalir deras dengan membawa berbagai material vulkanik berupa lumpur panas dan batu berukuran besar. Banjir lahar yang disusul dengan terjadinya letusan sekunder ini langsung membuat area sekitar jembatan tiba-tiba gelap akibat dipenuhi abu vulkanik. Petugas menghimbau kepada para pengguna jalan agar tetap dan waspada saat melintas jalur dan jembatan penghubung Lumajang Malang karena tebalnya abu vulkanik sangat berbahaya bagi kesehatan dan jalanan juga sangat licin. Pelaku pemerasan dengan kekerasan kepada seorang remaja diamankan Polres Wonosobo, Jawa Tengah. Pelaku beraksi dengan modus menawarkan pekerjaan melalui media sosial. Selain diperas, korban pun diancam akan dibunuh
oleh pelaku. Pelaku pemerasan dengan kekerasan dibekuk Satreskrim Polres Wonosobo saat tengah berada di dalam sebuah minimarket. Pelaku pun tidak berdaya saat aparat meringkus dirinya. Pelaku merupakan warga Kalikajar. Ia memeras seorang remaja perempuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui media sosial. Menurut polisi, peristiwa pemerasan dengan kekerasan bermula saat korban mengunggah dirinya tengah mencari kerja di grup Facebook Loker Magelang. Tidak lama kemudian, akun bernama Linda menawarkan pekerjaan dan meminta nomor kontak korban. Mereka kemudian membuat janji untuk bertemu. Pelaku menjemput korban bersama saksi dengan mobil di wilayah Magelang. Saat tiba di Secang, Magelang, pelaku menodongkan pisau ke arah saksi sambil mengucapkan ancaman. Pelaku juga meminta uang sejumlah Rp500.000 dan handphone milik korban. Korban seorang perempuan berinisial K, berusia 16 tahun, menerima tawaran pekerjaan melalui grup Facebook Loker Magelang. Korban dijemput oleh pelaku menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna silver di wilayah Magelang. Di dalam perjalanan, pelaku mulai melakukan tekanan dan menodongkan pisau sambil mengucapkan ancaman. Pelaku dijerat pasal pemerasan dengan ancaman kekerasan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan melalui media sosial. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Informasi dari Wonosobo, Jawa Tengah tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Wellingtonia pamit. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama Arif Fadil dan Aditya Nugroho membahas polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masih terus bergulir. Saksikan pembahasannya lebih lanjut dan lebih lengkapnya di program Dua Sisi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tema kasus ijazah Jokowi, mediasi atau pengadilan. Kami berdua pamit, selamat malam, sampai jumpa.